Bismillahi walibni warohil kudus al-ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra, dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang terus mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, kali ini kita akan melihat bagaimana respon, argumen, bahkan cara-cara penjelasan. Mari kita lihat teman-teman, jangan skip supaya kita mendapatkan informasi dan pembahasan yang mencerdaskan kita. Ini dia videonya. Yang menikah anak kecil campur dia di dalam Quran. Aisyah itu baik. Ada dalilnya atau tidak? Kamu baca surah 65 ayat 4 gak? Surat apa? Loh, katanya muslim, gak tahu surah At-Talaq. Iya, Kak. Kalau keturunannya tadi sudah dianugerahkan tadi. Keturunannya Ismail itu ada akan ada nabi juga gitu. Di mana katanya? Tadi sudah berapa ayat tadi mereka itu berbicara tentang keturunan Nabi, keturunan Ismail semua. Keturunan Ismail semua. Ayat ini kamu buka nih. Ini ayat yang kamu buka ya. Ini tentang beriman kepada Allah, kepada Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ismail, Tuhannya Ishak, Tuhannya Ya, itu kan keturunannya berarti kan. Ya iya, saya nggak membantah ini. Saya cuma bertanya di mana keturunan Ismail itu nabi juga. Sedangkan di Al-Ankabut 27 dikatakan keturunan Ishak dan Yakub itu dianugerahkan kenabian. Masa Ismail nggak ada? Padahal Muhammad nanti dari sanatnya Ismail. Coba nabinya sanatnya saya bilang, bukan kenabiannya Ismail yang saya permasalahkan. Bukan kenabiannya Ismail yang saya permasalahkan. Coba buka QS Al-An'am ayat 84. Buka Al-An'am ayat 84. Al-An'am. Ya, kita uji satu-satu ya. 86. Ayat 84. Begitu, ayat begitu juga. 86 apa 84? 84. Oke. Kami telah menganugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub. Tiap-tiap mereka telah kami berikan petunjuk. Sebelumnya kami telah menganugerahkan petunjuk kepada Nuh. Kami juga menganugerahkan petunjuk kepada sebagian dari keturunannya, yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun. Oke, demikianlah kami memberi berkat pada orang-orang yang berbuat kebaikan. Di mana nama Ismail di sini? Nah, kalau mau nama Ismail, buka ayat selanjutnya gitu loh. Buka As-Saffat ya. Ayat selanjutnya. As-Saffat ayat 113. As-Saffat ayat 113. Surah berapa tuh? Bentar dulu. Yang Ismail ya, ayat bentar. 113. Itu untuk Ishaknya. Ntar aku cari yang Ismailnya. Ya, Ishak itu udah ada di Al-Ankabut 27 juga udah jelas mah dia Al-Ankabut. Itu Ismail itu ayat Ibrahim ayat 37. Ismail ayat 3 GS Ibrahim ayat 39. Nah, Surah Ibrahim ayat 39. Surah Ibrahim ayat 39. Kenabian ya katanya ya. Di mana kenabiannya? Itu baca. Ini dianugerahkan anak sama dia. Ya. Bukan dianugerahkan kenabian di keturunannya Ismail dan Ishak. Ini perkataan Ibrahim. Tadi kalau ayat Anda mau minta apanya? Biar Nabi Ismail itu mau apanya? Sebagai apa dulu? Dianugerahkan apa? Ya kan ya makanya kita ulang ya pertanyaanku ya, Madia ya. Apa lagi? Jelas nih. Karena saya dikit lagi ini sudah mau selesai. Mana ya tadi? Apa? Coba. Diulang dulu biar kelar satu masalah. Nah, apa? Pertanyaannya gini. Oke, biar jelas ya. Di sini dikatakan, saya nggak usah baca ya. Di sini dikatakan, kami Allah jadikan, ya, ini janji berarti ya. Jadikan pada keturunannya siapa? Ishak dan Yakub. Benar nggak? Karena kan di sini nggak ada Ibrahim tambahan. Tadi ada ayat yang ditampilkan tadi ada Ismailnya kok. Ada Ismail juga. Iya, sabar dulu, dengar dulu pertanyaannya. Di ayat ini dikatakan, kami jadikan pada keturunannya kenabian dan kitab serta kami berikan kepadanya balasan di dunia. Ya. Jadi keturunannya Ishak dan Yakub itu dijamin ada kenabiannya oleh Allah karena memang Allah sudah bilang bahwa dia menjadikan keturunannya Ishak dan Yakub itu nabi dan memberikan kitab. Benar. Gitu, Daud, Musa sama Isa itu ya dari keturunannya Yakub dan Ishak. Nah, sekarang pertanyaannya, ada nggak statement Allah? Sekarang ada nggak statementnya Allah untuk mendukung Muhammad yang dari keturunan Ismail?
Nah, Gitu. kalau mendukung Nah. Nabi Muhammad dari keturunan Israel buka QS 2 ayat 136. Untuk kenabiannya ya, untuk kenabian seperti Iya, ini ya, silakan, keturunannya baca dulu. kenabian. QS Nah, 2 itu. ayat 136. QS 2 ayat 136. Buka. Dua, kita buka lagi. QS 2 ayat Ayat 136. 136. Ini kembali lagi sama dia ke yang tadi. Nih, di mana katanya kenabian diturunkan ke bawahnya Ismail? Nah, jadi kata-kata kenabian diturunkan itu aku bacakan ayat ini ya. Katakanlah hai orang-orang beriman ya mukmin, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak dan cucunya dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Jadi ini mendukung makna Apa yang kenabian diturunkan? di Ismail. Apa yang diturunkan? Pertanyaan saya apa yang diturunkan? Nah, yang diturunkan itu ajaran dinul Islam. Ya Agama udah, Islam. berarti bukan janji keturunan Ismail Muhammad bahwa itu akan ada diturunkan nabi. Ya? celananya. Ini satu ayat doang loh, dia masa nggak bisa dibantah. Ismail kan itu, Jadi ini ayat Muhammad ya, itu kan jadi jelas ya ini mengkonfirmasi Nabi Ismail nggak itu jelas sama dia. Saya bertanya, di mana sanad kenabiannya Muhammad bahkan dan di dalam Bible itu Ismail? keturunan dari jalur Ismail itu bertambah besar, umatnya bertambah besar. Kalau kawan-kawan kan Ya bertambah memang kecil. benar, itu janji Tuhan. Diberkati, Itu juga kalau akan Ismail itu diberkati kawan. Kalau kawan-kawan ini kan Benar, malah tapi hilang nanti anunya. iya, tapi anak perjanjian tetap Ishak. Tapi kalau begitu Tuhan pilih kasih, nggak adil Tuhan Anda. Kok Ishak diistimewakan? Malah karena nggak pilih kasih, makanya Ismail itu dari yang nggak dijanjikan malah dikasihkan. Itu karena iya, nggak pilih tapi kasih, kenapa biar impas. ada tiba-tiba datang istimewa Ishak kan aneh. Datang istimewa Ya karena Ishak. memang dia anak perjanjian mah dia mau gimana? Nah, berarti Tuhan Anda itu nggak adil. Masa Tuhan Bukan nggak adil, kalau nggak adil dia nggak kasih apa-apa ke Ismail mah dia karena nggak ada janji apa-apa untuk Ismail. Seharusnya Itu anak nggak itu adil. disamakan gitu loh. Kok malah dibeda-bedain? Malah Ya makanya disamakan kan, dibesarkan juga keturunannya. kenapa Kan? dibela-belain ke anak apa? Iya. Dibelain anak apa? Apa? Unggulan nggak apa namanya? Anak unggulan nggak apa namanya itu? Dibeda-bedain. pilihan. Makanya Ishak yang mau dikorbankan kan? Berarti nanti cemburu Apanya? anak yang Malah lain. lebih parah. Cemburu anak yang Sekarang lain. kembali, ya. Kembali dulu nih di Al-Quran nih, di mana nih bahwa keturunan Ismail itu ada nabi juga. Karena kita sudah ketemu ya keturunan Ishak dan Yakub itu memang dijanjikan ada nabi dari keturunan Ishak dan Yakub. Tapi keturunan Ismail ini belum ditemukan. Ada nggak janji? Nabi itu Allah dalam Islam itu mau keturunan bukan Ismail hanya dari jadi keturunan nabi. Ismail kawan. Dari keturunan Ya. seluruh bangsa itu ada untuk keadilan Tuhan. Kalau cuma nabi di Israel saja Tuhan nggak adil gitu loh. Ya. Melihara emang- jumlahnya manusia di luar sana. Allah kamu neraka, mengatakan, kampung begitu, gimana? Madia, yang Madia, Allah masuk kamu- yang dari Israel Madia. saja itu Tuhan alangkah Tuhan lemah gitu. Madia, Allah kamu mengatakan yang dianugerahkan kenabian itu di keturunan Ishak dan Yakub Israel. Tadi Dan ada Ismail juga. Itu enggak ada, Ada enggak ada ayat di yang sini lain. enggak ada. Dan di ayat yang kamu berikan enggak pernah disebut kenabian itu dari PS keturunan 2 Ismail. ayat 136 itu menyebut nama Ismail. Menyebut nama Ismail tapi tidak menyebutkan bahwa keturunannya itu adalah nabi. Oh, mau minta keturunannya nabi. Nah, Betul. kayak gini. Makanya saya bilang gini, kayak gini, baca baik-baik nih. Keturunannya kenabian. Kami jadikan padanya keturunannya kenabian. Dan ini memang benar sampai ke Isa Al-Masih kalau di Al-Quran kamu. Ya. Tapi tiba-tiba Muhammad Nah, muncul ini dari tapi keturunan kenapa dibacakan Ismail. lagi ayat yang 136 ini kan informasinya juga sama. Dan kami turunkan kepada kami dari apa yang diturunkan kepada Ibrahim. Ini kan mengkonfirmasi juga Ismail, Ishak, Yakub dan Di sini anak enggak, dan di cucunya. sini bukan diturunkan, di sini kami jadikan. Coba bukan ayat itu. Buka Al-Baqarah ayat 136. QS 2 ayat 136. Kita Itu lihat yang bilang mau dibahas. ayo kita lihat. Yes. Ada nggak kata kenabian di situ ya? Ada nggak kata kenabian ya? Nah, jadi makna kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan kami hanya tunduk patuh padanya itu menunjukkan bahwa Ismail itu seorang nabi tidak dibeda-bedakan oleh Allah. Iya, saya sudah bilang saya nggak mempermasalahkan kenabiannya Ismail. Yang saya permasalahkan ini ada nggak dikatakan keturunan Ismail juga ada nabi? Oh, kalau berarti beda lagi. Anda mau dibahas. Astaga, dari tadi pertanyaannya itu. Kalau mau Madia. minta anak ada nggak? Kalau mau minta ada nggak dari Ismail tuh anaknya dari nabi? Itu coba baca keturunannya, nggak usah alinea anaknya, yang nggak usah di tengah. anaknya, keturunannya aja. Ya, coba baca alinea yang di tengah. Mari bacakan ya. Ya, baca Kepada di Nabi tengah, coba. Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak-anak Ya, cucunya. ya. Nah, itu anak-anak cucunya itu menyangkut keturunannya gitu loh. Iya, Seperti keturunannya, tapi apakah ini kenabian yang dijanjikan? Nah, apakah ini kenabian di ayat ini jelas karena di kata kuncinya lagi di Tuhan tidak membeda-bedakan seorang pun di antara Oke. mereka. Oke, yang diturunkan kenabian ya. Berarti ini nabi-nabi Iya, dinabikan lagi. Apa? Berarti ini kepada nabi-nabi diturunkan kenabian lagi. Kan yang dibahas keturunannya. Ini nabi-nabi bukan keturunannya loh. Yang keturunannya itu cuma Ismail, Ishak, Yakub, Ibrahim. Ini nabi-nabi bukan keturunannya, dikasih Bukan kenabian ayat lagi dia. ini, kok ayat ini lagi ini bahas bukan Udah- ini punya. Ini Udah tidak nabi ini kalau ini ayat diturunkan membahas lagi kenabian, gitu. Kalau ini ayat mengkonfirmasi bahwa dari jalur Ishak itu ada jadi diberkati keturunannya juga, tapi bukan ini. Iya, kan kamu bilang yang lainnya. kamu bilang sama dia yang diturunkan ini kenabian.
Nah, kalau mau lihat itu buka berarti kalau Al-Baqarah yang tadi. diturunkan ini kenabian, ini nabi-nabi yang dibawa ini, Ah, yang dikatakan ini kepada nabi-nabi, berarti diturunkan lagi kenabian 2 kali gitu, dijadikan nabi. bukan Nggak ini yang masuk dibahas, akal sama yang dibahas dia. Al-Baqarah ayat 136. Coba buka dulu. Yes, 136, buka dulu. Ini 136, Al-Baqarah 136 ini. Mana coba? Tuh baca tuh, Al-Baqarah 136. Coba lihat. Mana coba? Tuh, yang ayat ini, yang ada Ismailnya nih. Nah, ini. Nah, Iya, tuh. ini yang dari tadi kita buka. Ismail, baca. Ishak, Yakub diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub. Pertanyaan saya, yang Dan- diturunkan ini apa? Itu ada tulisannya dan keturunannya. Itu Iya, sudah- yang diturunkan ini apa, Madia? yang diturunkan baca alinea paling atas. Apa yang diturunkan? Apa? Kami beriman Katakanlah. kepada Allah dan apa Ah. yang diturunkan kepada kami, apa yang diturunkan kepada Ibrahim. Nah, itu berarti kata-kata Oke, kuncinya apa yang diturunkan, saya tanya? Apa? ajaran Kenabian. beriman kepada Allah. Ajaran beriman kepada Allah. Kalau ajaran saya nggak bertanya itu, yang saya pertanyakan. Loh, yang diturunkan kan itu. Di Ajaran mana beriman kepada Ismail Allah. dikatakan keturunannya juga akan ada nabi. Ya, jadi Itu keturunannya simple. itu diajarin juga beriman kepada Allah. Nah, Ya, beriman agamanya kepada apa ya? Allah berarti Agamanya nabi apa? gitu. Berarti semua itu sahabat-sahabat Muhammad nabi juga sama dia. Kan dia beriman juga kepada Allah. Gimana Jadi sih sama ayat dia? ini mengkonfirmasi bahwa dari jalur Ismail, Ishak, Yakub, Yakub. dan segala keturunannya itu Heeh. diinformasikan sama ajarannya dengan konsep ketuhanan yang esanya murni. Iya, saya paham Yang itu. kita Nggak campur. apa-apa. Iya, kita terima. Pertanyaan saya Ya bukan udah. itu tapinya. Pertanyaan saya di mana dikatakan keturunan Ismail akan menjadi nabi, Madia? Di mana keturunan Ismail akan menjadi nabi. Dengan di kata kuncinya di ayat ini, kata kuncinya apa? Astagfirullah. Anak dan cucunya, itu kata kuncinya, itu menyangkut keturunannya. Iya, yang diturunkan kan agamanya, ajarannya. Kamu sendiri yang bilang ajaran, bukan Ya, kenabian. Ya, terus? Yang saya pertanyakan kenabian. Iya, kenabian itu Astagfirullahaladzim, karena Madia. agamanya agama Allah yang Subhanahu wa taala beriman. Tentunya yang membawanya itu nabi dan rasul dalam Islam, otomatis. Iya. Di mana Makanya ditulis juga Ismail kata itu? kuncinya. Ya, oke. Kata Berarti kuncinya, nabi-nabi. kata kuncinya. Oke, Ya, berarti yang diturunkan ini kenabian. apa? Yang diturunkan ini kenabian. Jadi yang diturunkan itu ajaran-ajaran kenabian. Ya yang sudah, berarti diturunkan bukan oleh Nabi dan kenabian Rasul kan, sebelumnya. Madia? Ajaran. Iya, ajaran. Kenapa sih kamu nggak Ajaran mau Islam, jujur? ajaran Jawab Islam. aja, ajaran. Oke, berarti gagal ya. Ayat yang kamu bawa ya. Gagalnya kenapa? Karena yang saya minta di mana Allah mengatakan bahwa keturunan Ismail juga akan ada kenabian di keturunannya. Di mana di ayat Nah. ini keturunan dari Ismail ada kenabian? Bukan di Dijawab ayat ini, di dengan- Quran dari ayat semuanya. ini. Oh, Ayo Pak dibacakan semuanya. dulu. Ya, dari ayat ini makna yang mengandung kata Yakub dan keturunannya itu berarti Ibrahim, Ismail, Astagfirullah, Madia. Yakub, Kamu sudah dan ngaku. keturunannya itu Kamu mengandung sudah kata ngaku Ismail yang dalam diturunkan. juga di dalam. Iya, yang kamu sudah bilang yang diturunkan ini bukan kenabian, Madia. Melainkan ajaran. Kok kamu Kalau Kamu aja melawan kata-katamu diturunkan sendiri. bukan kenabian tetapi ajaran yang membawanya itu nabinya. Kalau Anda iya, tanya ngerti, yang membawa nabinya itu yang membawa nabinya, makanya ajaran yang saya itu. tanya, yang Apa? mana diturunkan itu nabi dari keturunan Ismail. yang mana yang diturunkan dari nabi yang diturunkannya itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dari alinea yang pertama. Gitu. Aduh, Madia capek saya, Madia. Enggak, memang begitu, beriman kepada itu alinea yang pertama itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ajaran yang dibawakan Iya. nabi-nabi. Termasuk di dalamnya Nabi Ismail tadi. Kalau ditanya lagi mana keturunan Ismail yang diberkati, yang dari keturunan Ismail ada nabi. Baca selanjutnya ayat itu dan keturunannya. Itu kan Iya, dan keturunannya itu diturunkan ajaran. Kamu sendiri yang bilang ajaran yang yang Anda mau tanya diturunkan. apanya? Sekarang apanya mau ditanya? Ajaran, Ajarannya atau ajaran. nabinya? Sekarang yang saya tanya, yang diturunkan Nah. ini ajaran apa kenabian? Kamu jawab ajaran. Baik. Oke, Yang berarti bukan diturunkan itu kenabian ajarannya, kan? yang diturunkan itu ajarannya yang membawa nabinya. Iya, nabinya itu dari keturunan siapa? Nabinya itu dari ayat ini mengkonfirmasi ada yang keturunan dari Yakub. Di dari mana? Di Ishak. mana konfirmasinya, Madia? Ya Allah. Baik, Anda bacakan konfirmasinya dari ayat ini. Di mana? Diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan keturunannya. Itu ada keturunannya Iya. kok. Dan keturunannya itu diturunkan ajaran kan? Iya. Kamu sendiri yang bilang, Madia. Ajaran. Astaga, saya cuma ngikutin kamu loh. Iya. Yang diturunkan itu ajarannya, ajarannya. Di mana yang membawakan dikonfirmasi nabinya. bahwa nabinya juga ini dari keturunannya? Iya Ismail. dong, nabinya dari keturunannya juga, dari keturunan Ismail itu. Astaga. Bisa juga dari Yakub boleh, dari Ishak boleh. Jadi tergantung lah, tergantung kok. Itu kamu tambahin takwilnya, Madia. Ya, Madia menjelaskan biar kawan-kawan Hmm. paham. Gitu. Nah, silakan. Bukan, Pak. Karena kita jelas di Al-Ankabut itu jelas. Kamu masa melawan Al-Ankabut? Apalagi Di sini jelas. apa? Di sini jelas dikatakan sama dia. Kami jadikan berarti pada keturunannya kenabian. Kalau ayat ini yang dikeker hanya satu jalur. Ini tidak mengkonfirmasi semua jalur. Ini kan mengkhususkan Iya. jalur dari Iya, makanya saya tanya di mana Ini yang nggak jalur cocok lainnya ayat itu. ini nggak cocok dibawa. Ayat ini nggak cocok dibawa ke jalur Ismail. Beda, ini mengkhususkan satu jalur.
Kalah keker Ya, kalau bawa makanya- itu kalah keker. Kalah keker kalau. Makanya saya bertanya sama dia dari tadi, di mana yang Apa konfirmasi tanya? bahwa keturunan Ismail juga akan ada nabi. Itu mah dia pertanyaan saya. Ya Allah. Benarkah keturunan Ismail itu ada nabi? Dijawab oleh Al-Qur'an. Dalam Quran tadi sudah Madi ulang surahnya Al-Baqarah ayat 136. Di mana dalilnya ayatnya? Pak Madi bacakan dulu. Kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya yang dan keturunannya dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa. Nah, jadi ini mengkonfirmasi dari jalur-jalur itu keturunannya itu ada nabi dan rasulnya. Dikuatkan dengan apa? Dikuatkan ayat selanjutnya. Diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka. Itu sudah jelas kok ada kata nabinya. Sudah jelas. Sudah jelas, Kita lihat, ya. Kita lihat lagi. Kita kembali lagi lah. Terakhir sama dia ya. Saya udah jam 11 saya mau jalan soalnya. 136 ya. Ya, itu banyak kok kata kuncinya di bawah itu semua mengandung kok kata kuncinya. Nah, kita lihat ya. Ya. Kami beriman kepada Allah. Ada apa yang diturunkan kepada kami? Pada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan keturunannya. Yang diturunkan ini apa? Kamu jawab ajaran. Oke, saya terima ajaran. Pada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa? Apa yang diberikan kepada Musa dan Isa? Ajaran juga. Iya, jalan. Ajaran. Oke. Serta pada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka? Apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka? Ini yang ngomong ajaran. siapa sih? Masa Allah Madia, ngomong Madia. Tuhan mereka? Iya, makanya ini saya nggak mau polemikan dulu sebenarnya, Bu. Cuman biarin aja. Karena Ibu Sofi tidak memahami kaidah bahasa Arab, jadi tidak bisa dipahami. Kaidah bahasa Arab. Loh, saya Ini kaidah bahasa Arab, kaidah bahasa Arab. Kamu ngomong. Nah. Karena Ibu Sofi kan hanya bahasa Orang bodoh terjemahan yang saja. mengatakan, kalau Allah yang berfirman, Allah nggak mungkin mengatakan Tuhan mereka. Betul nggak? Iya. Iya. Ini Karena manusia karena ini. kakak iya. Ini jelas kata manusia ini. Nah. Jadi Ibu Sofi kan tidak mengenal kaidah dalam bahasa Arab, jadi agak susah memang memahami ini. Makanya saya Makanya lindungin kalau kamu bahasa- tadi, Madia. Paham aja bahasa Arab aja ada kesalahan grammar 2500 kok. Kamu mau saya tunjukkan Makanya saya- kesalahan tata bahasa dan Nah, bahasa lo. Arab? Nah, lo. Mau nggak, Madia? Jadi gini Ibu Sofi ya, Tuhan Ibu mereka. Sofi Sekarang saya tanya, masa ini kalau firman dari Allah, Allah berkata kami turunkan supaya percaya pada Tuhan mereka. Ini perkataan siapa nih? Orang konyol yang percaya Berarti- sama Quran kayak begini nih. Berarti Allah mengakui Itu ada Tuhan itu lain. Allah mengkonfirmasi Kan Allah itu menceritakan. bersumpah demi Tuhan lainnya, dan Allah itu berkata-kata takutlah kepada Tuhanmu. Hmm. Dia beribadah kepada Tuhan mereka, mendapatkan pahala dari Tuhan mereka. Ya, Jadi dari kamu ini Tuhannya. perkataan firman Tuhan ini. Oh, bisa terjadi karena Allah menyuruh mengkonfirmasi untuk menjawab pertanyaan orang-orang kafir pada saat itu Ibu Sofi seperti itu. Jadi untuk Berarti Allah mengkonfirmasi mengakui ada jawaban. Tuhan lain, Madia ya. Ada Tuhan lain selain Allah. Heeh. Harusnya ya apa yang kami berikan serta pada apa tidak kata atasnya kami yang diturunkan pada kami. Siapa itu? Kami beriman kepada Jadi- siapa itu? Hah? Jadi gini, kalau kami itu maknanya melibatkan malaikat. Terus itu yang Kami pertama. di sini siapa? Aku tanya. Kami beriman kepada Allah. Itu siapa yang mau mengatakan itu? Itu Allah sendiri dalam firman-Nya. Allah berkata kami beriman kepada Allah. Allah mengajari, Allah mengajarkan Kamu kepada Nabi ngemilnya Muhammad. apa? Kamu ngemilnya apa coba? Gue udah lindungin elu loh. Allah tadi pertama-tama. mengajarkan cara menjawab pertanyaan orang kafir pada saat itu. Ya, Madia, gue udah lindungin Ya. elu waktu lu bawa ayat ini. Gue udah tanya duluan kan sebelum dibaca. Kami ini siapa? Gue udah bilang ini harusnya Muhammad. Karena kalau Allah siksa kamu. nggak ada siksanya. Dalam Islam itu Iya, jelas kok. siksa lah kalau kami ini Allah. Kenapa dia beriman kepada Allah lagi? Kami itu Allah, mengapa kami beriman? Mana coba ayatnya mana coba kita bahas. Coba ayat berapa? Coba. Ini ayat yang kamu bawa, ayat 136 Al-Baqarah. Kan tadi kamu waktu pertama jawab, kamu kan bisa kamu baru lihat kan. Ya Tuhan Madia, gue udah lindungin kamu. Audrey masih hidup kah, Audrey? Oh, masih Bang. Gue dikit lagi nih Masih mau, hidup. gue dikit lagi mau turun. Oh iya. Tunggu, Iya, tunggu. Tadi ada kotes. Coba tunggu ya. Panggil kotes. Isi. Oh ini ada. Pokoknya gua tarik nih siapa. Masih banyak loh Bang tamu. Masih banyak loh. Iya, cuman gua mau Apa? ke Dalam gereja Islam dulu. itu semua ada kunci jawabannya. Jadi kawan-kawan tuh nggak usah bingung. Insya Allah dijawab. Ada kunci jawabannya semua. Hal-hal Pas kamu di alam kubur aja pertanyaan itu ada kuncinya. ada kunci jawabannya. Nah, jadi kawan-kawan nggak paham. Kalau kawan-kawan malah tidak ada kuncinya karena nggak ada tafsir. Kita Kami kawan-kawan di situ makanya siapa? bingung. Kami di situ siapa kami? Apa? Nabi. Nah, ini Belum. pinter kan. Botol banget ya nih ya.
Udah dilindungi dari tadi Musa. Kau udah bilang ini harusnya nabi. Tetap aja dia bilang Allah. Aduh. Madia. Ini kata-kata Nabi Muhammad diajarkan oleh Allah, katakan seperti itu. Ya, Berarti, tapi kamu kenal lagi kalau sebenarnya kalau kamu bilang nabi, berarti Nabi Muhammad mengakui ada Tuhan lain. Berarti beda nih Tuhannya Isa, Tuhannya Ismail dengan Tuhannya Muhammad. Dan dia bilang Tuhan mereka. kan mereka ini tetap merujuk kepada Allah hanya satu. Tetap Karena merujuk kepada itu di beda zaman, maka redaksi ayatnya seperti ini. Karena berbeda. harusnya Tuhanku, harusnya ada kata kepemilikan di situ sama dia. Kalau Tuhannya sama, kalau gini berarti Tuhannya beda gitu sama dia. Ya, dalam Islam itu untuk menyamakan atau membedakan Itu kalau kita sudah belajar jelas. grammar ya, gitu. Cuman udah Jadi dalam kembali lagi nih, Tuhan Islam, ya kembali lagi ke yang tadi ya, kenabian. Di mana tuh kenabian tuh? jadi untuk mengenal Tuhan Islam itu harus lihat dari sifatnya, bukan dari sifat namanya beda lah, sama itu enggak, tetapi dari sifat-sifatnya dari ayat itu sendiri. Ayat-ayat itu yang dipelajarin, Tuhan bisa dilihat apa tidak gitu loh. Bukan kalau ada hubungannya ke berarti situ ada sama ayatnya. dia. Berarti Al-Quran itu dua aja konsekuensinya. Ini memang Tuhan mereka ini berbeda dengan Tuhannya Muhammad, atau Al-Quran salah tulis, memakai kata ganti orang ketiga. Bukan, Dalam bahasa Arab harusnya Tuhanku ganti di sini. akal Kalau di sama ya, akal kalau dia sama itu. Tuhannya ya, harusnya Tuhanku. apalagi masalahnya kaidah dalam Sama bahasa dengan- Arab Sama dengan itu kata-katanya gini, sama. analoginya gini sama dia ya. Kalau kita bicara grammar ya, ada HP nih. Kalau saya mengatakan ini HP ku, walaupun kamu yang pegang, berarti sama gitu. HP ku dengan HP yang kamu pegang itu HP ku juga, kan pakai ku, ada kepemilikan. Tapi kalau saya bilang HP dia atau HP Madia, itu nggak ada kepemilikan, berarti berbeda dengan HP ku. Ngerti nggak? Karena kalau dikatakan mereka di sini berarti berbeda. Harusnya Tuhanku. Kalau ini Muhammad yang berkata ya. Kalau sama Tuhannya Muhammad dengan Tuhannya Isa. Kalau kamu menganggap Isa itu nabi, Tuhannya Musa. Kalau kamu menganggap Musa itu nabi. Tapi ternyata berbeda. Muhammad pun mengakui berbeda. Seperti itu sama dia. Dri, saya turun ya. Bisa nggak? Oh iya bang. Oke. Iya masih ada Bu Sofi. Lu bisa nggak? Bu Sof biasa nggak? Bu Sofi. Nggak monitor soalnya kayaknya. Iya ada Bu Sofi ini. Oh iya. Saya izin turun ya Iya, semuanya Bang. ya. Oke. Thank you. Thank you Bu Sof. Thank you. Udah Sama-sama. mampir. Thank you. Madia udah jelas ya. Bang Madia, yuhu. Wah dia. yang belum jelas. Soalnya kita berbeda loh ya semua. Kalau kawan-kawan kan menyembah Tuhan yang bisa mati bisa hidup, dia menyembah Tuhan hidup terus. Kawan-kawan memakan semua bangkit. Bang Ojo nggak dari punya Islam, rokok. Tuhan. Hidup. Sama kawan-kawan kan semua dimakan, tidak ada Kalau aturan. Nah, kami kalau dalam beda, Islam kami ada nggak mau aturan. sama dengan Quran. Isa Iya. itu Musa dan Harun, Allahmu itu tidak punya roh. Ya, selain itu Musamu itu ketemu sama orang Samaria. Ya, kami orang Samaria itu nggak ketemu sama Musa. Orang Samaria itu adanya baru 750 tahun setelah Musa mati. Iya. Di dalam Ya. Quranmu Yunus diutus kepada kaumnya. Di dalam Alkitab kami Yunus diutus kepada orang Niniwe, bukan kepada kaumnya. Ya, di dalam Quranmu Musa itu tertukar kisahnya dengan kisah Yakub. Dan di dalam Quranmu kisah Saul itu tertukar dengan kisah Gideon. Kamu nggak mau mengimani apa yang di dalam Quranmu? Di dalam Quranmu itu terdapat kisah-kisah dongeng. 7 orang tertidur di dalam gua itu dongeng. Dzulkarnain melihat matahari terbenam di kolam lumpur hangat itu dongeng. Ya, itu sumber-sumbernya bisa kita lacak dan bisa kita telusuri. Makanya kamu harus sekolah paling enggak S2 sama dia untuk kamu tahu hal seperti itu. Dari mana sumber-sumber cerita di dalam Quranmu itu. Dan kamu harus baca kitab-kitabmu yang lain. Kamu harus baca sejarahmu, sejarah Al-Aqsa itu kapan dibangunnya. Ya, nabimu tuh gak pernah pergi ke Al-Aqsa. Al-Aqsa itu baru dibangun pada zaman Abdul Malik bin Marwan. Pada saat nabimu ke Al-Aqsa itu ngelindur itu, dia lagi di rumah seorang janda bernama Umi Hani. Nah, jadi kok nggak usah macam-macam kok. Semua salah sejarah di dalam Quran. Ya. Jadi walaupun punya salah sejarah, tetapi Islam kan punya kitab suci Iya, yang berarti asli. kamu sudah Kalau kawan-kawan kan mengakui nggak ada salah aslinya sejarah. lagi. Bagaimana mungkin sesuatu yang dibilang dikatakan firman dari Allahmu itu bisa salah sejarah? Kalau Anda katakan salah Mungkin. sejarah, tapi kan yang Islam kan punya aslinya. Kawan-kawan kan cuma terjemahan, nggak punya aslinya kitab sucinya. Barangan. Justru Loh kitab iya, kitab terjemahan. terjemahkan doang kok. Kitabmu itu justru kitab terjemahan. Saya tanya, Musa, Ibrahim, Isa itu berbahasa apa?
Kalau di Al-Quran sesuai dengan bahasa masing-masing mereka itu. Enggak, aku Sesuai tanya. namanya. Saya membuktikan bahwa Quranmu itu kitab terjemahan. Saya tanya, Musa, Ibrahim, Ismail itu berbahasa apa? Saya tanya. Kalau menurut bahasanya Al-Quran masing-masing. mereka diutus sesuai dengan bahasanya masing-masing di zamannya, seperti itu. Aku tanya, apakah Ibrahim, Musa, dan Isa itu berbahasa Arab? Tidak berbahasa Arab. Ya sudah, berarti Quranmu kitab terjemahan. Di dalam Quranmu si Isa berbahasa Arab, si Musa berbahasa Arab, Ibrahim bahasa Arab. Berarti Quranmu Tidak ada. kitab Tidak terjemahan. ada informasi Musa bahasa Arab di Al-Quran, Isa bahasa Arab, tidak ada Loh. informasi seperti itu. Ada Berarti salah. dalam Quranmu, Musa itu ngomong Allah dan Musa ngomong pakai bahasa apa? Aku tanya. Bahasa Ibrani. Mana Quran dalam bahasa Ibranimu aslinya? Tidak perlu. Al-Quran hanya menceritakan Quranmu saja. berbahasa apa? Aku tanya. Quranmu. Al-Quran berbahasa Arab. Ya Al-Quran hanya sudah, jangan menceritakan botol saja. kau. Berarti Quranmu itu kitab terjemahan. Karena Musa, Ibrahim, dan Isa berbahasa Ibrani. Sedangkan di dalam Quranmu mereka ditulis berbahasa Arab. Ngemilnya apa sih kamu? Oh, Licin itu. ya ngemilnya ya? Jadi dalam Islam itu Allah itu penciptanya, yang mengeluarkan Al-Quran itu kan Allah yang ahli semua bahasa. bukan ada bahasa Allah Ibrani penciptanya. saja. Allah penciptanya dari Hong Iya Kong. dong. Kalau Allah tuh tahu benar-benar semua pencipta, bahasa-bahasa. Kalau Allah benar-benar pencipta, dia akan menjadikan seperti para rasul bisa berbahasa bangsa-bangsa di dunia. Rasul-rasulnya Yesus di dalam kitabmu juga, kitab tafsir Ibn Katsir itu judulnya adalah Al-Bidayah wal Nihayah, ya. Di dalam kitab Ibn Katsir Al-Bidayah wal Nihayah, para rasul, murid-murid Yesus itu berbahasa seluruh bangsa-bangsa di dunia. Kalau Allah berkuasa, dia pasti akan menjadikan Muhammad bisa berbahasa bangsa-bangsa lain seperti para rasul kami. Bukan botol kayak nabimu, baca tulis kagak bisa. Dasar nabi blow on. Tapi kan Al-Quran Bu, kan ada bahasa surganya aslinya. kan Arab, Bu. Kalau kawan-kawan kan tidak ada Bahasa surga tuh Arab, bahasa Yesusnya tidak ada. Yesus kan bahasa apa itu? Iya, bahkan Yesus syahadat bahasa berbahasa apa? Arab. Berarti Yesus Allah itu nggak bisa berbahasa Yesus lain selain bahasa apa berbahasa saat Arab, mengajar bener itu? nggak? Tapi Yesus mengajar. Iya, benar. Yesus mengajar Iya, bahasa apa? Allah nggak ngerti bahasa lain selain bahasa Arab, makanya syahadat harus berbahasa Arab. Sholatnya bahasa Arab. Mati di dalam kuburan pun masih ditanyain mungkar nakir pakai bahasa Arab. Coba bayangin. Yesus bahasa aslinya apa? Iya, kenapa ada siksa kubur? Udah mati loh itu loh. Masa disiksa kejam kali? Kayak film-film azab di Indosiar loh. Ya. Terus sebentar dulu. Iya. Tadi bicara bahasa. Yesus bahasa apa sehari-hari saat ngajar kawan-kawan? Yesus. Yesus punya 3 bahasa. Yesus bisa semua bahasa. Di dalam Alkitab Oh dia iya, kalau- berbahasa Ibrani, berbahasa Aramaik, dan juga Yunani. Yunani Aramaik. adalah bahasa yang digunakan di daerah Galilea. Dan bukti arkeologi Iya. di dalam sinagog-sinagog itu menggunakan Alkitab Septuaginta yang berbahasa Yunani. Mau apa lu? Mau apa? Kalau di sinagog itu bahasa Yunani itu apa? Siapa namanya? Yes, bahasa Ibrani hanya dipakai di baju Yerusalem. Di sinagog Berarti berbahasa orang Yunani. Yahudi itu tidak mungkin dia tidak terima ajaran Anda. Katanya orang Yahudi cuma 2% menerima agama Anda loh, Sofi. Kampret Itu lu. logikanya. Kamu dengerin saya ya. Di dalam sinagog-sinagog semuanya berbahasa Yunani. Mereka menggunakan Alkitab Yunani. Septuaginta. Bukti arkeologinya masih ada sampai sekarang. Mau apa? Septuaginta itu siapa yang menerjemahkan dari bahasa Ibrani ke Septuaginta, siapa coba? Rabi-rabi Yahudi. Para rabi itu bisa berbahasa minimal 70 bahasa. Tanya tanya siapa Muhammad nama bisa orang saya yang tanya menerjemahkan. sama kamu. Yang termasuk Hesed Susah kan? Hagidolah, yang Tidak termasuk namanya Akse, yang termasuk dalam para pembesar, ya, nabi-nabi dan para rasul di dalam zamannya Imam Esra, ya, kira-kira tahun 400-an sebelum Masehi, sampai pada zaman kelahiran Yesus. Para rabi itu kalau dia seorang rabi itu harus bisa berbicara minimal 70 bahasa. Pertanyaan Aku Nadia nggak percaya simpel, pertanyaan orang tolong, Yahudi. Sofi. Pertanyaan Siapa saya, nama? Muhammad bisa Siapa- berapa bahasa? Pertanyaan saya, para rabi itu menguasai 70 bahasa minimal untuk dia masuk ke dalam para pembesar agung atau yang kita sebut dengan Anseh Knesset Hagidolah. Jadi para rabi itu menerjemahkan Alkitab berbahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani. Mereka minimal menguasai 70 bahasa di dunia. Pertanyaan saya, nabimu menguasai berapa bahasa? 1, Bu. Itu juga nggak bisa Iya. baca. Satu juga kagak bisa baca nulis lo. Ampret lo nabi lo. Nah, itu artinya kalau Sofi Saya kasih menuduh tahu kamu ya, menuduh Quran Rabi Yahudi Madiatu, itu menguasai 70 bahasa. Iya. Sekarang aja kalau lu lihat rabi-rabi itu bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Ibrani, bisa bahasa Perancis, bisa bahasa Jerman, macam-macam. Nabi lu satu bahasa aja kagak bisa baca tulis. Iya, jadi tapi faktanya kan Sofi, di agama Anda itu Yesus itu berkata apa pada saat berkata itu diterjemahkan ke Septuaginta itu siapa penulisnya? Ini kan batu sandungan di agama Anda itu Oh, masalahnya. tidak ada batu sandungan di agama kami. Loh, yang menjadi batu kalau sandungan kalau Nabi tidak ada coba palsumu. sebutkan. Coba Tidak sebutkan ada, siapa yang tidak ada batu menerjemahkan. sandungan di dalam agama kami. Batu Oke, sandungan kalau Nabi tidak ada tolong palsumu. dijawab dulu. Siapa Nabi nama yang palsumu menerjemahkan? yang mengaku-ngaku jadi nabi abad ke-7. Madia aja belum jawab. Itu Musa Iya, sama Allah pakai bahasa apa? Siapa yang Itu belum dijawab menerjemahkan loh. bahasa Pret, Ibrani gua ke kentutin Quran lu. Septuaginta? Gua Kalau tidak ada kentutin Quran lu. Ya, gua kentutin Quran lu. Ya. Quran itu gak ada apa-apanya dibanding buku-buku lainnya. Oke, tolong dijawab dulu. Saya kasih tahu kamu ya, saya membaca kitab-kitab apokrifa, saya baca kitab-kitab Hindu, saya baca kitab-kitab Ramayana, saya baca kitab-kitab Mahabharata. Tidak ada yang setolol ketika saya baca Quranmu.
Ya. Tapi setolol-tololnya ajaran Madiyah tidak Pertama, menyembah tidak kronologis. tidak menyembah iblis, Siapa menyembah setan. berbicara kepada siapa nggak jelas. Tapi dalam ajaran Ya. Madiyah tidak menyembah Yang setan loh, kedua, tidak mengikuti ya. iblis loh. Yang kedua, dikasih nama-nama binatang pula di dalam Quranmu itu. Iya loh. Sapi betina, lebah, Tapi tidak gajah, dicampur dengan surat. semut. Gajah, Tidak apaan tuh? Semut. Sopi. Saya Bedanya tidak dicampur dengan surat-suratan buatan manusia, Sopi. Kitab Madiyah. yang menamain nama-nama kitabnya itu binatang, saya kasih tahu selain Allah. Cicak. Tapi kitab Bau. Madiyah tidak Kamu bikin satu tidak surat ada namanya dicampur surah dengan cicak. surat buatan manusia, tidak Saya dicampur nanti dengan akan bikin satu surah, judulnya surah cicak killer. Jadi kitab Madiyah tidak dicampur seperti kitab suci ibu Sopi, dicampur dengan surat manusia buatan manusia beda. Walaupun Anda katakan Quranmu semua itu tulisan tangan manusia kok. Ya, Quranmu Tapi- itu semua tulisan tangan tapi manusia. ditulis Tunjukin sama pada saya. saat nabinya masih hidup. Tunjukkan sama saya Quran yang turun dari langit sekarang disimpan di mana? Tapi ditulis pada saat nabinya masih Tunjukkan sama hidup. saya. Ya. Quranmu yang diberikan Allahmu si Jibril itu kepada Muhammad itu di mana sekarang? Oh, mau ditanya di mana? Kalau ditanya sekarang berada di Museum Madinah. Silakan kunjungi. Di Saya Museum kasih Madinah. kamu 1 miliar, saya cukur bulu ketek saya. Kalau ada Quran zaman Muhammad di Madinah. Ya itu, coba Anda lihat Quran di zaman Nabi Muhammad itu ada, itu Rasam Utsmani namanya. Ah, Rasam Utsmani. gabrul, gabus tuh, kentutin. Kamu sama Rasam sekali tidak Utsmani. punya Quran zaman Muhammad, bahkan zaman Utsman kamu nggak ada. Quran Oke. manuskripmu tertua itu adalah dalam huruf hijazi. Silakan 100 sampai kunjungi. 150 tahun setelah Nabimu mati. Saya kasih tahu kamu. Silakan Manuskrip kunjungi tertua sekarang Museum ada manuskrip Madinah, Sopi. Sanaa. Dan dari paleografinya itu 100 sampai 150 tahun setelah Nabimu mati. Tidak ada Quran zaman Muhammad. Apalagi Quran yang diturunkan dari langit ke-7 ke langit pertama, gedabrus. Ini agama Silakan paling kunjungi. mainstream di dunia, tau nggak? Kembali ke Yang bebas Muhammad Sopi. Kamilah yang menurunkan Quran dan Kamilah yang menjaganya, pret. Ketika Sopi, gue tanya Sopi. Qurannya di mana? Siapa yang Tidak menerjemahkan, ada. Sopi? Tapi Ada siapa yang Quran. menerjemahkan namanya? Siapa yang menerjemahkan dari Tidak bukan ada. dari Taurat asli Ada Ibrani ke Quranmu. Septuaginta siapa? Siapa yang menerjemahkan dari Septuaginta? Menerima dari mana dari Taurat? Agama paling gedabrus sedunia, ya. Klaim tok isine. Jangankan kamu, nabimu aja dengar kentutnya Allah aja nggak pernah. Saya kasih tahu kamu ya, nabimu Muhammad itu dengar kentutnya Allah aja nggak pernah loh. Saya kasih tahu kamu, apalagi mendapat firman dari Allah. Semua para nabi itu bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan Allah kecuali nabimu. Nabimu dengar kentutnya Allah aja nggak pernah. Saya kasih tahu kamu. Nabi Madiyah bertemu di saat Nabimu Isra itu Mi'raj. cuma turun celana, masuk ke rumah istrinya, lihat babunya. Lalu turunlah celananya Muhammad, dan turunlah ayat surah 66 ayat 1. Ya, nabimu itu tidak ada turun ayat, nabimu cuma bisa turun katok, turun celana tok. Ya, itulah nabimu. Gombal gambul nabimu itu terima ayat. Kembali ke bebas Sopi. Dari Gombal mana? Siapa yang gambul, menyalin? Gombal gambul nabimu. Siapa yang terima menyalin, ayat. Sopi? Nabimu Dari ayat turun celana. dari Taurat ke Turun celana dari Septuaginta dunia, siapa? Nabimu cuma bisa menurunkan celananya, lalu menggauli babu. Lalu turunlah ayat. Setiap Siapa kali yang nabimu buka menjamin? celana, Siapa yang menjamin setiap dari kali PL nabimu buka Septuaginta celana lalu itu? turun ayat. Itulah nabimu. Nabi gombal gambul gedabrus. Nabi opo wi? Gauli babune, nikahi bocil, memperkosa, hidup dari penjarahan, dari perampokan. Waduh, najis. Tapi coba buka Yehezkiel. Nabi gedabrus, tukang rampok, tukang perkosa, suka nikahin bocil. Nabi gedabrus, sukanya sama bocil. Anda menghina Ishak loh. Di Ishak tuh 3 tahun menikahi Ribka. Jangan Saya begitu. kasih 1 Jangan miliar, ada olok-olok kalau ajaran Rebecca berbeda berusia 3 Anda tahun. Sopi. Saya kasih kamu 1 miliar kalau Jangan Rebecca ada berusia 3 hina. tahun. Nggak ada Madia, Silakan 3 buka tahun. Talmud. Itu fitnah loh. Talmud Kampret Yahudi. kalian tuh. Islam itu Silakan. agama kebohongan terbesar di dunia. Jadi jangan begitu. Si Ribka Ya, tuh Coba dinikahi kasih dari dalilnya Talmud. Madia, kasih dalilnya 3 tahun. Buka Setiap Talmud, orang di buka Talmud. Indonesia. Buka Gombal Talmud. Talmud. Yahudi, silakan buka Talmud. Kami Itu cukup 3 tahun. Alkitab, nggak perlu Kami nggak ada Talmud. Talmud, ya. Talmud Loh, bukan Talmud Alkitab itu yang wajib orang Anda Kristen. imani juga, tapi itu menjelaskan Taurat yang masih asli. Kampret, nggak ada orang Itu Kristen bawa masih Talmud ke asli, gereja. Taurat. Saya tanya, kamu tak cari tahu orang Kristen mana yang bawa Talmud ke gereja? Gak ada Madia, cukup Alkitab 1 pegangan, Ah, nggak kalau perlu satu tafsir, nanti nggak perlu, tidak ada nggak pemahaman, perlu tidak ada asbabul. tafsirnya, tidak ada tafsirnya bakal pecah nanti. nggak seperti perlu, agama nggak kawan-kawan perlu. Islam. Manusia itu Nggak perlu tafsir. ditafsirkan, Konsep Alkitab bukti Tuhannya. nyata, saksi mata sejarah kok. Nggak perlu ditafsirkan. Rebecca itu berusia kira-kira 17 tahun ketika dinikahi Ishak. Ya, karena dia Itu- sudah bisa menimba air dari sumur, memberi makan unta-untanya. Anak 3 tahun bisa nimba air. Hah? Dia bisa 3 lah. tahun nggak Anak bisa 3 tahun Madia. bisa. Selamanya Orang nggak bisa kok. Bisa nimba air. Otakmu tuh nggak ada, kamu tahu Itu nggak? yang 3 tahun itu anaknya sudah Otakmu besar. nggak ada. Otakmu kampret. Saya kasih tahu. Kamu sama nabimu tuh sama aja. Otak Jadi kalau 3 turun tahun, turun 3 ayat. tahun itu Otakmu tuh turun beda. celana, turun ayat. Seperti itu Sofi ya. Jadi Seperti itu, jalan Sofi. ajaran Madiyah itu semua itu ada jalurnya sendiri. Menikahi Ditulisnya. bocil, suka nafsu sama bocil, nafsu sama baby, itulah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sukanya bocil, Nabi Muhammad suka sama babu.
Lihat Jadi babunya Sophie lebih Hafsa. mendukung Lihat anak babunya itu Hafsa dibunuh langsung zaman horny. zaman Nabi. Di Muhammad zaman Nabi itu suatu waktu Sophie. harus menggauli Hafsa pada malam giliran Hafsa. Di zaman dahulu Katanya anak perempuan waktu dikubur Hafsa pergi ke rumah hidup. Umar. Bapakmu manggil, katanya kamu pergi aja ke rumah bapakmu. Ketika si Hafsa nggak ada, dia wik-wik sama si Maria Koptik. Iya tidak ada masalah Ampun, istrinya kok. kelakuan nabimu. Itu sah kok dalam Islam, tidak ada masalah. Apa yang salah sah dalam Islam kok? Apa masalahnya? Iya, sayang Apa kali masalahnya? perempuan Ada itu sama aja kayak Muhammad Ibrahim yang berpoligami. Pak Marwan, Muslim atau Nabi Kristen? Daud, bahkan Muslim ya? bahkan Yesus memilih Daud Satu-satu. poligami. dulu perempuan itu kayak Yang dihalalkan dia. Allah. Gauli babumu, puaskan syahwatmu. Ya, Anda mengolok-olok Ibrahim sama Daud, Sulaiman. Itu Yesus sendiri memilih orang yang berpoligami keturunannya. Si babu, hanya kita berdua. Madia, nggak kondusif ya Madia nih. Lalu turunlah ayat, jangan haramkan yang dihalalkan Allah. Gauli babumu, puaskan syahwatmu. Kamu belum dengar kan lagu terbaru? Laguku sudah diremix sama Silakan TVC. dibeli di toko-toko kaset. Ya, single terbaru dari Sofia Al-Haya, judulnya Bulan Madu bersama Babu. Loh, kok nggak mau naik sih? Oh, anak desa, Kristen atau Muslim? Saya Kristen Kak, shalom. Oh, Kristen. Kita kasih yang Muslim dulu ya. Ya. Ini siapa nih? Madia lagi. Madia mau lagi nggak, Bu? Ya, putarin. Jadi Mama begini dia udah kawan. kondusif. Bentar, kita mau dengan musik Iya. dulu nih. Musiknya PC The King ini bagus-bagus. Gue suka Musik. nih. Musik. Hostnya tidur. Ya, tidur sebelum di setel musik mau dia sampaikan ya. Jadi posisi masing-masing itu ada aturannya dalam Islam ya. Posisinya Nabi mengapa menikahi anak kecil karena ingin dibunuh Aisyah itu di zaman Nabi, dikubur hidup-hidup begitu. Tapi kok cuma satu yang dinikahi? Madia banyak yang mau dibunuh kok cuma satu, yang paling cantik ya? Karena yang Aisyah masuk tuh pasti Islam cantik cuma gitu. Aisyah. Pada saat itu yang baru masuk Islam cuma Oh. Aisyah, jadi yang diselamatkan Aisyah dulu. Yang lainnya kan agamanya bukan Islam. Jadi yang diselamatkan. Gedabrus dan dobos. Abu Bakar aja bilang Dalilnya di mana, Aisyah Bang? untuk dinikahi. Dalilnya banyak sekali ayat-ayat tentang Aisyah itu. An-Nahl ayat 136 sampai 39 itu dikubur hidup-hidup perempuan pada masa itu. Harus dinikahin, kalau dinikahin. Kalau di zaman Musa malah dibuang ke sungai untuk menyelamatkannya. Aku cuma mau tanya Tapi kok satu cuma sih. satu? Kamu kalau berbohong gitu mulutmu tuh gak gatel ya, Madia? Bukan, Kalau bohong itu- Madia ada dalilnya kok. Aku mau tanya. Kamu kalau mengeluarkan suatu statement yang berbohong, itu hati nuranimu tuh gak merasa bersalah gitu? Iya, karena ada dalilnya ya nggak bersalah lah Madia. Ada An-Nahl kok. An-Nahl ayat Jadi kamu 136 kalau sampai bohong 39. gitu gak merasa ya? Kamu Kan ada dalilnya. bukan suatu Kalau tidak ada sesuatu yang dalilnya, bohong. Iya, aku tidak ada tanya. datanya Madia boleh Kamu salah. mengeluarkan sesuatu yang bohong dari mulutmu, itu hati nuranimu tuh gak ada perasaan apa-apa gitu? Loh, karena kan ada dalilnya. Nah, jadi benar. Kalau ada dalilnya nggak masalah. Ada dalilnya, ada dalilnya. Iya. Gedabrus kamu ya. Kamu Kok kalau gedabrus? berbohong, saya heran ya. Saya ya, nggak bisa melawan hati nurani saya loh. Kalau saya bersalah sesuatu, itu hati nurani saya pasti merasa nggak enak. Ya, Lu coba aku kok tanya, bisa coba bohong Madia nggak tanya kan? hati nuraninya. Aku cuma melihat kamu, ketika kamu terus-menerus mengeluarkan dari lidahmu itu kebohongan, kok bisa hati nuranimu tuh nggak ada perasaan gitu loh? Coba, aku mau tahu tanya hati nurani Kok Sophie. bisa gitu loh? Sophie Kok suka atau bisa? tidak suka? Kok bisa Coba dengar menikahi Madia. anak kecil, Nabi cabul menikahi anak kecil, tidur sama babunya itu kamu bela. Kok bisa hati nuranimu tuh gak ada perasaan? Aku tuh heran sama kamu. Ya, kenapa aku Madia bela? Karena Kamu tahu daripada nggak? dibunuh, Surah daripada dikubur An-Talaq, hidup-hidup, Surah 6 dibela. ayat 4, pernikahan bayi. Aku melihat orang-orang di negara Islam, Afghanistan dinikahkan umur 6 tahun, umur 8 tahun. Aku melihatnya aja nangis, sampai itu anak diseret. Ya, nggak mau nikah. Aku melihatnya aja meneteskan air mata, atau enggak? Aku menangis Itu orang untuk Islam. menyelamatkan Yang anak-anak karena pada saat ajaran itu. kalian. Saya tanya, kamu punya hati nurani di mana ketika mulutmu terus-menerus menyemburkan kebohongan? Saya tanya. Baik, pada saat menikahi anak kecil itu untuk menyelamatkan Enggak, nyawanya, saya nggak tanya itu. kalau Saya Sophie membiarkan tanya mati ya hati anak itu ya. nuranimu. Nah. Saya tanya kamu secara pribadi, kamu Madia. Baik, Madia. Ketika dari Secara mulutmu pribadi, terus-menerus secara menyebutkan pribadi kebohongan, Madia. Kok Baik, bisa baik. kamu tuh hati nuranimu nggak terganggu tuh? Aku heran tuh. Ya, kenapa hati Madia tidak terganggu? Karena Nabi untuk menyelamatkan nyawa orang lain, makanya dinikahin. Itu, ya. Menyelamatkan nyawa itu dinikahi, dasmu. Ya. Karena salah satunya dinikahin. Siapa yang Nah, mau kubur Aisyah? Kamu kasih dalilnya siapa yang mau membunuh Aisyah? Namanya siapa? yang mau membunuh Aisyah itu para pemimpin, para kafir Quraisy yang menculik anak-anak, membunuh, Mana? hidup pada masa Siapa itu. namanya? Siapa namanya yang mau membunuh Aisyah? Namanya siapa?
semua pemimpin pada kafir Quraisy, sampai Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu itu. Hah? Gitu ya. Coba sekarang ayat Namanya berapa? Abu Jahal, Ayat Abu Lahab, berapa? Abu Jahal Abu itu. Lahab mau membunuh Aisyah. Nah, Mana? seperti itu. Dalilnya di mana? Aku buka dalilnya. Silakan An-Nahl ayat 136. Saya mau ayatnya. Abu Jahal, Abu Lahab membunuh Aisyah. Ayatnya di mana? Oh, ayatnya begini redaksinya. Redaksinya aja mau disampaikan. Dobos, gedabros. Kamu makin bertambah dosa, makanya kamu jadi kerak neraka. Saya kasih tahu kamu ya. Semakin keluar dari mulutmu itu kebusukan dan kebohongan. Kamu akan jadi kerak neraka, kamu kasih tahu. Coba buka Sofi. Buka dalilnya An-Nahl 57 sampai Ketika kamu 59. mengatakan membela pernikahan bayi, membela pernikahan anak kecil, membela Nabi tidur sama Kalau di baby, ajaran itu Sofi hati membiarkan orang mati nuranimu itu beda. Hati Kalau di ajaran Sofi kan nuranimu membiarkan itu orang gimana? mati dikubur hidup-hidup. Kalau dalam Islam untuk Saya menyelamatkan tanya, ketika kamu membela menikahi anak kecil dan menggauli babu, ya, itu keluar dari mulutmu, ya. Saya aja ngelihat kalian muslim itu nangis. Saya tangisi kalian nangis? kok bisa ajaran biadab ini dipercaya. hati Ajaran nurani Sofi biadab pernikahan melihat bayi orang mau dipercaya. dipenggal hidup-hidup Saya dikubur aja hidup-hidup nangis gimana? lihat kalian. Baik, Kamu pada dengan tanya. santainya membela pernikahan bayi dan nabimu menggauli babu. Itu hati nuranimu tuh di mana, saya tanya. Iya, baik pada jawab. Hati nurani nuranimu, Nabi ya. kamu, saya tanya kamu secara pribadi. Hati nuranimu ketika kamu membela pernikahan bayi dengan Nabi Muhammad itu menggauli babunya, itu di mana hati nuranimu, saya tanya. Baik. Hati nurani Madia akan terbuka ya. Hati nurani Madia ikut sedih prihatin karena di zaman dahulu. Saatnya Indonesia murtad dari ajaran biadab ini. Ya, yang melegalkan pernikahan bayi dan anak kecil. Ya, yang menganut Nabi cabul, yang datang ke rumah menantunya sendiri lihat Zainab tidak berpakaian, timbul horni di dalam hatinya dan turun ayat. Bahkan nabinya itu menggauli Zainab tanpa mahar, tanpa wali dan tanpa saksi. Ya, nabimu melegalkan ayat-ayat di surah Al-Ahzab ayat 50 untuk menggauli semua perempuan-perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya atau menghibahkan dirinya, termasuk nabimu tidur sama bibinya sendiri, Kaulah binti Hakim. Nabimu itu melegalkan pernikahan dengan bayi berusia 3 bulan bahkan 1 hari. Saya bisa tunjukkan fatwa ulamamu, saya bisa tunjukkan perkataan syekhmu sendiri. Nabimu menyebarkan agama dengan berperang bahkan merampok, saya kasih tahu. Nabimu itu memperkosa perempuan-perempuan. Kita bisa tunjukkan ayat-ayatnya. Di mana hati nuranimu, Madia, ketika kamu membela orang sampah macam itu? Di mana hati nuranimu? Ya, yang dijawab. Hati nurani Madia jawab. Seorang pemerkosa bernama Muhammad, di mana hati nuranimu? Ya, baik. Hati nurani Madia dijawab. Ya. Ketika kamu mengikuti Nabi, seorang perampok Arafah dan yang menikahi anak kecil. Hati nurani Madia di dalam Quran An-Nahl. Fitrah, Muslim atau Kristen? Tobat kalian Indonesia. Halo, selamat siang. Kalian dari mengikuti Nabi cabul ini. Iya, Mbak Kristen atau Muslim? Iya, lihat sendiri pakai hijab berarti Islam lah. Oh iya. Masih bela Madia, diam dulu Madia. Bocil. Gini loh, begini kakak-kakakku tersayang, salam toleransi, salam damai. Iya. Kayak gini agama dianut di Indonesia. Begini loh Kak Al Hayat Internasional. Begini Kak, bisa kita berdebat ya, karena debat ini kan menambah ilmu, menambah wawasan ya. Jangan selalu kita menjadikan sebuah room itu sebagai penistaan. Itu sebenarnya tidak boleh. Adapun kalau misalnya Muhammad merampok, Ibu jangan darting, Ibu jangan hipertensi, santai begini. Begini Ibu, ketika kita berbicara tentang agama, kita lihat dulu orang yang kita bicara itu seperti Kak Madia. Kak Madia ini kan artinya bukan seutuhan, jadi dia tahu tentang silsilah keislaman itu seperti apa. Ya, jadi kalau kakak mengatakan bahwa Nabi Muhammad menggauli budak, Nabi Muhammad menikah dengan bayi, ketika kakak berbicara kata bayi, Aisyah itu bayi, ada dalilnya atau tidak? Kamu baca surah 65 ayat 4 gak? Ayat surat apa? Loh, katanya Muslim, nggak tahu surah At-Talaq. Iya, kan kakak kan lebih tahu dari saya. Sampai kakak bilang Nabi Muhammad menikahi bayi. Jadi kakak lebih pintar dari Muhammad. Sekarang kakak baca aja. Kakak baca aja supaya saya lebih belajar Islam di Al-Hayat ini. Fatwa ulamamu pernikahan bayi itu legal. Sekarang saya tanya dalilnya. Jangan suruh saya yang baca, kan kakak sendiri yang dapat dalilnya seperti itu. Sekarang tunjukkan dalilnya, jangan asumsi. Nggak pakai dalil, ada di surah 65 ayat 4 pernikahan bayi itu. Ya udah kalau begitu baca di mana surah apa namanya? Kamu kan lebih pintar dari orang Islam. Jadi kalau berbicara jangan langsung mengambil kesimpulan. Nggak ngerti apa tentang Quran. Kalian baca surah 65 ayat 4. Ya. Kalian baca semua tafsir. Saya bisa tunjukkan Ibn Katsir, Al-Jalalain, Al-Qurtubi. Sepakat ini adalah pernikahan anak kecil. Saya bisa tunjukkan fatwa ulamamu menikahi bayi usia yang disarankan minimal 3 bulan. Tapi 1 hari pun boleh. Dan nabimu melakukan apa yang namanya mufakatat terhadap Aisyah. Apa itu mufakatat? Meletakkan penisnya di antara kedua paha Aisyah. Karena pada waktu itu Aisyah masih berusia 6 tahun, masih kecil. Dan menggosok-gosokkan penisnya di antara kedua paha Aisyah. Karena Aisyah waktu itu masih kecil, belum bisa bersetubuh dengan Muhammad. Saya bisa tunjukkan fatwa ulamamu soal itu. Heran saya Nabi cabul kayak begini dibela. Memang kalian tuh bodoh-bodoh, gak ngerti Islam.
Kalian bisa lihat ini di channel Al Hayat Islamology Center. Saya sudah mengupload video saya mengenai pernikahan anak kecil atau pernikahan bayi dalam surat 65 ayat 4. Kalian cari itu judulnya, ya. Di situ semua sudah saya kasih data-datanya, fatwa ulamamu, perkataan syekhmu sendiri bahwa boleh menikahi bayi. Jadi dalam aku mau tanya sama dia. Ya, boleh. Silakan tanya, silakan. Madia, kenapa di apa namanya di kepercayaanmu kok banyak sekali tafsir ya, Madia? Kadang-kadang bertentangan loh satu dengan yang lain. Seperti siapa yang membunuh Isa, yang satu bilang Yudas, yang satu bilang Sarjas, yang lain bilang Simon. Ini yang betul yang mana, Bang? Ya, karena sebenarnya yang dikeker itu bukan masalah siapa orangnya yang disalib, tetapi yang dikeker Isanya itu sebenarnya diselamatkan. Sebenarnya itu dulu dipahami. Yang dikeker, sebenarnya ayat itu yang dikeker yang diselamatkan itu. Isa Al-Masih itu diselamatkan. Nah, kemudian bila penafsir itu berbeda-beda, karena mereka menafsirkan itu sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Seperti itu. Tapi di Quran juga ada yang beda loh. Itu Madia mungkin lihat yang di Anisa ya, itu ya, Anisa 147 ya, yang Isa diserupakan ya. Di ayat lain itu Isa itu wafat loh, mati wafat loh. Jadi mana yang betul Madia? Di Quran loh. Di ayat itu kan jelas pada saat disalib itu Isa itu dia diselamatkan dengan diangkat ke langit. Nah, kemudian di langit itu bukan mati tetapi diistirahatkan, diwafatkan tuh maksudnya diistirahatkan saja. Turun lagi nanti sebelum hari kiamat agar menjelaskan bahwa dia bukan Tuhan gitu loh. Seperti itu. Turun lagi ke dunia. Jadi yang menyembah dia itu sekarang nanti, saya tanya sama kamu, ketika di dalam ayat Quran mengatakan Isa itu diwafatkan, mati kemudian diangkat. Mana di ayat itu mengatakan matinya tuh nanti waktu dia datang lagi? Mana? Ayat berapa yang mengatakan Isa tuh nanti waktu datang lagi baru mati itu mana? Ya. Jadi makna diwafatkan itu, Sofi. Jadi Anisa ayat 157 itu baca tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir atau tafsir apa saja, makna diwafatkan itu tidak diangkat ke langit itu nggak mati, tetapi posisinya ditidurkan saja. Nah, wafat kok tidur itu sejak kapan wafat itu tidur saya tanya? Ya, khusus untuk Nabi Isa itu wafat maknanya tidur untuk Nabi Isa ya. Aduh. Coba ini yang botol Madia Pak Quran ini. Loh, karena makna wafat itu maknanya luas kamu ya, kata mutawafika, saya kasih tahu kamu. Mutawafika dalam seluruh ayat Quran itu artinya mati. Kecuali ketika kamu tafsirkan terhadap Isa. Saya ulangi pernyataan saya. Kata mutawafika dalam seluruh Quran kalau kamu cari kata itu mutawafika itu selalu berarti mati, modar, mampus. Kecuali ketika kamu menerapkannya pada Isa. Saya kasih tahu kamu. Mengapa ketika kata mutawafika diterapkan pada Isa kok kamu bilang Isa itu tidur? Oh ya, oke. Baik. Mari jelaskan. Mengapa khusus kepada Isa ini diwafatkan ini maknanya ditidurkan saja? Karena ada hadis lain dan ayat lain yang mengkonfirmasi bahwa dia akan turun lagi. Jangan hadis. Saya tanya, kata mutawafika di dalam seluruh Quranmu, kalau kamu cari kata mutawafika, itu artinya mampus, modar, metong, mati. Saya kasih tahu kamu. Mengapa ketika kata mutawafika ini kamu terapkan pada Isa, kok bisa artinya bobok? Memangnya Isa itu sleeping beauty? Jawab ya. Ya, mengapa sampai makna wafat di Isa ini berbeda? Madia, aku enggak mau kekeranmu. Aku cuma bilang ini, ketika mulutmu tuh selalu menghembuskan kebohongan, apa kamu tuh enggak gatal-gatal gitu loh badanmu? Madia jelaskannya sebenarnya loh, Sofi. Saya itu bohong bisa dihitung. Saya kasih tahu kamu ya. Saya ketika bohong, itu hati nurani saya merasa bersalah. Tidak enak, ada perasaan tidak enak. Ya, makanya saya tidak pernah mau ya melakukan yang namanya kedobosan atau kebohongan. Lebih baik saya diam, saya tidak ngomong daripada saya bohong. Itu prinsip saya. Oke, Mbak jelaskan ya. Terus bohong itu mulutmu tidak gatal toh, Madia? Baik, Mbak jelaskan mengapa makna mutawafika ini ada pada Nabi Isa, karena ada hadis lain yang menceritakan dia akan turun di akhir zaman. Jadi makna mutawafika ini saya tidak tanya hadis lain, turun saya tidak perlu hadis. Saya tanya kata mutawafika artinya mati. Kenapa kamu ganti tidur? Ya, makna wafat ini maknanya sangat banyak kawan, bukan hanya mati, tetapi ditidurkan, bisa diistirahatkan, bisa diistirahatkan lah, cocoknya boleh diistirahatkan, boleh. Sudah. Sis Audrey, ini Madia diwafatkan aja. Suruh dia wafat aja. Jadi diwafatkan itu untuk bisa mati. Itu ada dua makna, bukan mati. Kamu wafat saja sana. Ini sudah saatnya tuh. Kamu sudah dipanggil sama azan. Kamu wafat sana, lu wafat. Nah, sudah wafat sana ya. Wafatlah kamu ya. Wafat artinya tidur, istirahat. Ya sudah, kamu wafat aja sana. Ibu udah wafat belum, tidur belum, Bu? Udah, aku semalam sudah wafat langsung. Begitu sampai rumah aku langsung wafat. Aduh. Ini banyak kan tulisan. Ah, ini yang wanita lagi nih. Ya, Bu Alfitra.
Walah. Loh, Ibu request nggak mau ngomong apa-apa? Iya, tadi kenapa? Bu Al, Bu Fitra. Tadi kenapa saya turunin, Kak? Karena itu Bu, kalau berisik nanti itu loh, nanti jadi malah kena ini. Lah, yang berisik kamu, Al-Hayat, bukan saya. Siapa yang berisik di rumah? Ini hostnya dia, kok kamu yang ngatur. Kalau kamu mau bisa nurunin orang, kamu buka live sendiri, nanti kamu bisa naikkan dan turunkan orang semaumu. Al-Hayat, ada tidak di mana ayatnya kalau Nabi menikahi bayi? Coba ayatnya mana? Dalilnya mana? Saya tanya, nabimu menikahi Aisyah umur berapa? Kamu kan, saya tanya ke kamu di mana dalilnya? Jangan dulu langsung nanya ulang. Kamu tidak usah ajarkan. Di dalam hadismu nabimu menikahi Aisyah umur berapa? Saya tanya dulu di mana dalilnya? Nabi Di dalam Muhammad hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. di mana dalilnya Nabi Muhammad menikahi bayi? Loh, Muhammad tuh menikahi anak umur 6 tahun. Paham nggak kamu? Nabimu tuh menikahi bocil berusia 6 tahun. Kalau kita lihat dari sejarah Kakak, Nabi Muhammad kasih itu tahu kamu ya, tidak menikahi Nabimu tuh Aisyah pada menikahi usia 6 bocil tahun, berusia tapi di 6 tahun. atasnya dari 10 tahun lebih. Begitu. Ketika Aisyah sudah beranjak dewasa, sudah balik, baru dia sama kamar dengan Nabi Muhammad. Kalian itu kayak paling pintar disuruh di mana dalilnya? Tidak mau kasih dalil. Kembali mana hadis. Di mana dalilnya kalau Nabi Muhammad menikah sama bayi? Saya malas saya. Kamu wafat aja sana, kamu wafat aja sana. Apa itu wafat? Loh, kamu nggak dengar tadi? Temanmu mengatakan kamu suruh bobok. Wafat itu tidur, Bu. Bobo, sleeping beauty. Ini kebanyakan Kristen ini. Oh, ini. Udah nggak apa-apa, biar aja naikin. Iya, Shalom, Fekduran. Bagaimana teman-teman? Apa respon teman-teman ketika mengikuti diskusi ini dari awal hingga akhir? Tentu ada yang menarik, tentu ada yang baru, tentu ada yang tidak setuju, tentu ada yang setuju karena terbuka pikirannya. Beragam, tetapi yang penting bahwa video ini dibuat untuk dapat mencerdaskan setiap orang supaya mereka terbuka terhadap fakta, sejarah, terhadap keyakinan manapun. Kekristenan pun demikian, harus terbuka terhadap fakta-fakta sejarah. Karena memang benar bahwa kekristenan berdiri di atas kebenaran, di dalam kebenaran yang di dalamnya dari fakta sejarah. Kitab suci kekristenan itu bersamaan, bahkan hidup dan pelaku sejarah. Jadi bukan kitab yang jatuh dari langit seperti itu. Seperti perkataan-perkataan polemikus bahwa Yesus atau Isa menurut mereka itu diberikan Injil. Ya kan, ini keliru. Ini kan cara atau pengertian dari saudara-saudari kita umat muslim mengenai hal itu. Tentu kita tidak memahami yang demikian. Kita tidak menerima, kekristenan tidak menerima Injil turun dari langit. Ya, tidak menerima. Karena Injil itu sendiri adalah Yesus Kristus. Berita kabar baik bagi umat yang berdosa. Nah, teman-teman dikasih oleh Tuhan, kita menyimak tadi ya, bagaimana dua orang yang tampil dan disebut sebagai ustazah. Entah itu benar atau tidak, ya terserah mereka lah. Karena saat ini pun gampang sekali memberikan gelar-gelar terhadap para polemikus muslim dan juga kepada para mualaf yang langsung jadi ustadz. Entah di mana mereka sekolah, antara di mana dia melaksanakan perguruan tinggi mereka, tiba-tiba saja ketika sudah menjadi mualaf langsung menjadi ustadz dan ustazah. Segitu gampangnya. Nah, tidak peduli saya tentang hal itu, biarlah, tapi itulah yang terjadi. Nah, teman-teman dikasih oleh Tuhan, ketika mereka ditanyakan soal keyakinan mereka, apa yang terjadi? Ayo, tadi kita sudah dengar. Mereka ditanya tentang kitab sucinya, malah kelimpungan atau kebingungan untuk memberikan jawaban. Apakah ciptakan atau diciptakan? Mereka juga kelimpungan. Maka timbul satu kesimpulan bahwa mereka menganut satu ajaran paham tertentu dalam Islam. Tentu semoga ada banyak orang yang dapat memberikan kontribusi di dalam meluruskan paham mereka. Mereka saja kebingungan, mereka saja tidak paham, mereka saja berbeda pandangan. Oleh karena itu, data-data yang dipertanyakan oleh kaum Kristen itu wajib Anda buktikan dengan dalil yang pasti, yang berdasarkan sejarah, bukan asumsi, apalagi klaim yang selama ini dipergunakan oleh para polemikus muslim. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kiranya kita semakin cerdas di momen-momen zaman internet yang semakin canggih, bukan semakin buta. Jangan kamu berangus kebenaran itu. Ketika fakta dibukakan, jangan kamu tolak. Malah harusnya kamu selidiki, kamu cari tahu, maka itu bisa memerdekakanmu. Kami percaya bahwa hanya Yesuslah yang mampu mengatasi segala sesuatu. Di dalam arti bahwa dia juru selamat umat manusia. Dia datang untuk semua orang.
Dia datang untuk semua agama karena kasihnya bagi umat manusia. Percayalah, dia adalah hakim yang adil. Percayalah, dia adalah juru selamat satu-satunya. Percayalah, dia akan datang kemudian untuk menghakimi orang berdosa dan semua orang. Teman-teman, kiranya kita dicerdaskan, tidak usah kepanasan, kita terus berbagi pengetahuan supaya banyak orang yang dicerdaskan dan semakin kritis untuk mengikuti keyakinannya. Sampai di sini video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.